Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kali ini. Oke, kita langsung bahas tuntas aja ya soal klasifikasi sumber air minum utama rumah tangga buat sensus ekonomi 2026 nanti. Di blog sosial ekonomi ini, akurasi data kita tuh bener-bener bergantung pada seberapa presisi kita paham konsepnya. Jadi, yuk kita mulai. Sebagai pemanasan, coba bayangin skenario lapangan yang lumayan tricky ini. Gimana kalau kalian ketemu keluarga yang sehari-harinya masak pakai air sumur, tapi kalau buat minum, mereka selalu pakai galon bermerek? Nah lo, apa coba sumber air utamanya? Kondisi real di lapangan yang campur aduk kayak gini nih, alasan utama kenapa kita butuh banget definisi yang super jelas, biar datanya akurat. Oke, jadi ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari konsep dasar, air komersial, sumur, air dari alam, sampai ke kasus-kasus khusus di lapangan. Dan pastinya, teknik probing. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar. Ini aturan fondasi absolut yang wajib banget kita pegang. Nah, poin krusial dari sumber utama tuh gini. Kalau sebuah keluarga pakai beberapa sumber air yang beda, kita cuma fokus ke sumber yang volumenya paling banyak dipakai dan itu khusus buat minum. Iya, cuma buat minum aja. Air buat mandi, nyuci baju, atau bahkan masak, itu kita abaikan. Fokus kita 100% cuma ke air yang benar-benar diminum sama keluarga itu, bukan sumber cadangan ya. Oke, dari fondasi itu, kita beralih ke kelompok pertama dari 11 kategori air, yaitu sumber air komersial dan perpipaan. Ini bedanya cukup jelas ya. Pertama, air kemasan bermerek. Ini tuh air pabrik yang resmi, bersegel, dan punya merek dagang kayak Aqua, Le Minerale, atau Cleo. Kedua, air isi ulang. Ini air dari depot-depot di sekitar rumah yang biasanya nggak ada merek pabriknya, di mana kita bawa galon kosong terus diisi ulang. Terus yang ketiga, lading. Ini air perpipaan bermeteran, kayak PDAM atau PAM, yang disalurin langsung ke rumah lewat pipa. Masuk ke bagian ketiga, sumur dan air tanah. Di sini nih, skill observasi fisik kalian benar-benar diuji. Yang menarik, sumur itu nggak bisa dibilang terlindung cuma karena ada tutupnya doang loh. Ada hitungan matematisnya. Harus ada tembok pelindung minimal 0,8 meter di atas tanah, lalu 3 meter ke bawah, dan ada lantai semen sejauh 1 meter keliling sumur. Ini buat mastiin airnya aman dari pencemaran. Kalau nggak ada pembatas semen ini, atau sumurnya terbuka dan gampang banget kena air kotor, langsung deh masukin ke kategori sumur tak terlindung. Lalu gimana dengan sumur bor atau pompa? Aturannya simpel banget. Kalau rumah itu pakai mesin atau alat mekanis apapun, entah itu jet pump, pompa tangan manual, sampai kincir angin atau sumur artesis dalam, buat narik air dari dalam tanah, otomatis masuk ke kategori sumur bor ini. Selanjutnya, kita bahas sumber air yang sepenuhnya alami dan ada di permukaan. Sama kayak sumur tadi, mata air alami yang airnya keluar sendiri dari tanah itu harus punya pembatas sanitasi fisik yang jelas buat bisa dibilang mata air terlindung. Misalnya nih, ada bak penampung dari semen biar airnya nggak kecampur sisa sabun mandi. Nah, kalau mata airnya benar-benar terbuka gitu aja, tanpa perlindungan dan gampang tercemar, ya berarti jatuhnya mata air tak terlindung. Nah, buat sisa kategori alami ini, biasanya airnya nggak diproses sama sekali. Jadi resiko pencemarannya jauh lebih tinggi. Ada air permukaan, kalau mereka langsung minum dari sungai, danau, waduk, atau irigasi. Terus air hujan yang emang sengaja ditampung pakai tangki buat dikonsumsi. Terakhir ada kategori lainnya, buat sumber lokal yang spesifik banget dan nggak masuk 10 kategori awal tadi. Contohnya air kiriman tangki atau air laut yang disuling. Teori sih gampang ya, tapi gimana kalau kita ketemu kasus-kasus ajaib di lapangan? Yuk kita bahas beberapa kasus khususnya. Kasus pertama, gimana kalau ada keluarga di daerah pegunungan yang bikin saluran paralon sendiri buat ngalirin air dari mata air langsung ke dapur? Jangan sampai terkecoh ya, pipa itu kan cuma alat pengirimnya aja, sumber aslinya tetap dari alam, bukan dari perusahaan air minum. Jadi, catat secara akurat sebagai mata air, bukan lading. Kasus kedua, gimana kalau kebiasaan minum mereka ganti-ganti tiap musim? Pas musim hujan, mereka nampung air hujan. Tapi pas kemarau, mereka beli air galon. Jawabannya, patokannya adalah waktu. Kita lihat secara ketat mana volume air tertinggi yang paling sering dipakai selama 1 bulan terakhir aja sebelum kalian wawancara. Gak usah berasumsi soal rata-rata setahun ya. Nah, bagian terakhir dan yang paling menentukan, teknik probing lapangan. Biar datanya nggak salah. Slogan ini juara banget sih. Connect dulu, probing, USN, konfirmasi, catatan.
Ini workflow kita di lapangan. Mulai dengan senyum biar nyambung sama responden, gali pakai teknik yang benar, lalu terakhir selalu konfirmasi ulang atau parafrase biar kita nggak sekedar berasumsi dari obrolan. Jadi teknik USN atau umum spesifik netral itu bentuknya kayak corong. Mulai dari yang umum dulu, kayak, Bapak biasanya minum pakai air apa? Terus dengerin baik-baik tanpa buru-buru menyimpulkan. Kalau dia jawab air galon, baru kita kejar pakai pertanyaan spesifik. Galonnya yang bermerek dari pabrik atau beli di depot isi ulang. Ini ngebantu banget biar kita bisa arahin responden dengan lembut. Dan tolong banget perhatiin huruf N-nya, netral. Jangan pernah ngelit atau bikin framing. Kalau kalian nanya, ibu minumnya aqua kan? Atau pasti air PDAM kan pak? Wah, itu udah merusak kualitas data bahkan sebelum wawancara dimulai. Biarin mereka yang ngomong langsung faktanya. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot ngebedain sumur pakai semen atau enggak, galon merek atau isi ulang? Gini, data valid itu sama dengan kebijakan tepat. Keakuratan kalian di lapangan itu dipakai buat ngukur akses masyarakat, mengidentifikasi sanitasi dasar, dan jadi fondasi buat indikator kesejahteraan negara kita di masa depan. Kalian itu lagi motret realitas bangsa loh. Jadi ini pertanyaan terakhir buat kalian bawa ke lapangan. Apa kalian cuma mau nebak-nebak dan pakai asumsi pas survei nanti, atau kalian bakal pakai teknik probing USN yang benar demi ngungkap fakta yang presisi? Ingat ya, kejujuran dan ketelitian data kalian itu ujung tombak suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan ini. Selamat bertugas, tetap semangat, dan pantang pulang sebelum datanya valid.